Jadi yakin ya nggak rakul ya? Bobby the Cat ini kan charity-nya banyak banget ya. Ya, Berarti aku cuman pengen Bang Kemas jawab dengan satu kata, apakah halal atau haram trading Bobby the Cat? menggunakan Solana CLI kita. Jadi makanya kita smart kontraknya berawalan dengan kata Bobby. Nah, itulah dari keseriusan dari Bobby the Cat ini. Halo keluarga Kribo, selamat datang lagi di podcast Be in Crypto Indonesia. Seperti biasa, aku dengan Bey dan Gito. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dan beliau ini adalah salah satu warga Indonesia yang menciptakan meme coin dan luar biasa menarik. Cuman pertanyaannya adalah apakah bakal rakul tuh meme coinnya? Langsung aja kita panggil ya. Halo Bang Kemas Safari. Halo, halo, Apa kabar? baik Kak B, Kak Gito, halo. Terima Halo kasih ya Bang Eman. undang nih di BIN Crypto nih. Aduh, sangat Iya, terhormat terima sekali. kasih udah dateng. Udah siap ya ini di kursi panas ya, Bang Udah Kemas ya? siap dong. Oke. Aku mulai dengan beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama nih aku pengen tahu, ini kan meme coinnya sentuhan lokal Indonesia, karya anak bangsa ya Bang Kemas ya. Apa sih inspirasinya untuk bikin proyek ini gitu dan kenapa memilih kucingnya Pak Prabowo gitu sebagai maskotnya meme coin ini Bang Kemas? Ya, jadi gini, yang pertama itu kan memang Bobby the Cat ini terinspirasi dari kucing Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Prabowo Subianto. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu kan kucing ini kan mempunyai filosofi ya. Secara filosofi ini kucing ada dua yang saya lihat itu simbol kebebasan dan keingintahuan. Dan inilah yang menurut saya cocok semangat untuk masuk ke dunia kripto. Jadi Oh, plan ke depannya nanti pasti akan ada gebrakan yang hebat. Oke, mantap. Terus blockchain-nya teknologinya tuh apa Mas yang dipakai? Ya, jadi gini, kita ini kan dibangun dari jaringan blockchain Solana. Jadi blockchain Mm-mm. Solana ya. Karena kenapa kita pilih yang pakai Solana? Karena kan lebih cepat. Itu yang pertama. Kedua, gas fee-nya itu lebih rendah. Itu aja sih yang kita mengadopsi, retailnya juga lebih banyak. Jadi kita menggunakan blockchain teknologi dari Solana. Oke. Itu pakai launchpad apa Mas untuk rilis memes coinnya? Oh, jadi kita pakai SPL token Solana, menggunakan Solana CLI kita. Jadi makanya kita smart kontraknya berawalan dengan kata Bobby. Ya, itulah dari keseriusan dari Bobby the Cat ini. Oke. Nah, menarik nih Mas, karena kan sebenarnya kalau kita lihat memes coin itu identik banget sama aset spekulatif. Dan bahkan banyak juga proyek memes coin yang memang itu yang tadi sempat mention di awal itu katanya cuma jadi wadah untuk rupo. Nah, terus juga banyak juga memes coin baru yang bahkan dijadikan wadah untuk scam. Nah, apa sih yang membuat Mas Kemas memilih untuk masuk ke kripto melalui memes coin? Kenapa nggak token lain gitu? Kenapa memes? Ya, justru karena stigma itu kami ingin membuktikan bahwa meme coin bisa berkembang secara berkelanjutan dengan niat yang baik ya pastinya ya. Yang pertama itu terus serius, dan kita kan memulai keseriusan kita dengan apa ya? Itu kita membuka dengan transparansi radikal, memiliki project dan roadmap yang jelas ya. Itu yang kita pegang. Salah satunya membangun community, terus utility-nya ada, dan yang paling terakhir itu adalah charity. Jadi itu yang membuat kita ke depan cerah. Jadi yakin ya nggak rakul ya?
Yakin lah, karena yang tadi saya sampaikan bahwa kita kan roadmap-nya jelas, terus udah gitu tokenomics-nya juga kan bisa dibaca. Selain tokenomic juga white paper itu juga kita juga benar-benar dalemi banget ya untuk bisa sampai sekarang ini Bobby the Cat bisa berjalan ya, walaupun kita baru 1 bulan juga alhamdulillah komunitinya kuat kayak gitu Kak. Oke. Oke. By the way, ini sebelum kita lanjutin nih gitu ya, ini Bang Kemas ini juga menjadi salah satu member komunitas BIN Crypto Indonesia di Telegram. Dan buat semuanya yang nonton di sini yang belum masuk di komunitas Telegram kita, silahkan di join dan subscribe dulu YouTube ini untuk tahu Bang Kemas ini bakal ngomong apa. Dan yang paling penting kalau Rakbul, ntar kita serbu semua ya Telegramnya Bang Kemas ya, kan ada di Telegram kita ya. Oke. Tapi berarti menarik ya. Berarti ini buat jadi ajang pembuktian ya kalau mau mencoba merubah stigma yang selama ini melekat sama memes coin. Karena sebelumnya kan juga sebelum Mas Kemas tuh udah ada juga kalau nggak salah ada project memes coin juga yang di-develop sama orang Indonesia juga, anak kecil, namanya Didit. Mungkin pernah dengar Mas Kemas dulu. Ya, udah tahu saya. Gitu. Nah, sekarang as a developer nih Mas, apa sih tantangan terbesar bagi Mas Kemas saat ngembangin Bobby the Cat? Terutama sekarang kan kalau kita bisa bilang memes coin itu sangat kompetitif ya. Karena mereka kan bisa dibilang kekuatan utamanya itu di komunitas. Jadi ini kayak berebut kue aja itu. Nah, gimana sih Mas Dimas strateginya dan tantangannya itu apa aja? Ya, jadi tantangan terbesar itu yang pertama itu adalah membangun kepercayaan publik ya. Itu yang sangat sulit menurut saya. Apalagi ketika banyak proyek serupa akhirnya berakhir rupul ya kan. Makanya itu kami dimulai dengan transparansi radikal yang tadi saya sampaikan terkait masalah wallet pengembang juga open bisa dilihat, terus juga rencana marketing juga jelas. Dalam white paper dan tokenomic juga kan akan terus kami libatkan terkait mengenai masalah di komunitas ini. Jadi komunitas ini kita rangkul dan masukan dari komunitas, masukan dari holder itu selalu kita dengar di grup. Apa pandangannya? Kan kita nggak bisa melihat kita ini kan bukan koin pump and dump dalam semalam, bukan kayak gitu. Kita punya utility-nya juga yang jelas. Jadi kemungkinan ke depan kita akan terus kembangkan teknologi ini yang sudah kita siapkan ya. Nanti ada NFT collaboration juga. Kayak gitu Kak gitu. Memang berat ini tantangannya. Iya. Tapi so far di kita kan di Indonesia kan pemerintahnya kan support ya untuk pengembangan kripto. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu insentif ya untuk developer sekarang. Nah, sebelum akhirnya memutuskan untuk membangun tokenomics yang sekarang nih Mas, kayak misalnya ada mengalokasikan sekitar berapa persen untuk charity, untuk MBG juga makan bergizi gratis. Itu gimana sih Mas proses risetnya untuk bisa nentuin fitur-fitur yang ada di token itu? Oke. Jadi simpelnya begini ya, kami itu riset dari data DEX. Itu dulu yang paling penting ya, seperti trend token yang favorit itu sekarang tuh apa ya kan. Terus utilitas wallet, fitur staking atau NFT komunitas lokal itu dari situ kita benar-benar merisetnya ya. Terus kami lakukan assessment dan jadilah BTC sekarang ini. Jadi emang prosesnya itu panjang. Itu banyak juga kita secara saya panggil itu ahli blockchain, ahli keuangan juga saya panggil itu. Bagaimana menerangkan terkait mengenai masalah kripto ini. Karena ada juga yang ahli keuangan ternyata nggak paham kripto juga. Tapi ahli dia dalam keuangan, tapi nggak paham unik kripto ini. Jadi itu kayak gitu. Mungkin bukan nggak paham kali ya Bang Kemas ya, mungkin karena masih ada stigma negatif di Indonesia terkait kripto ini.
Ya, yang tadi itu terkait masalah rupul karena memang pemahaman untuk membaca itu penting, membaca white paper, membaca Hmm, tokenomics, developernya itu siapa, terus motivasinya untuk buat token itu apa kan perlu tahu. Kalau kita kan berbasis community-nya kan jelas ya, karena kita mm-mm. punya charity yang itu yang nanti akan terus berlanjut kan nggak hanya cuman MBG aja nanti kita ada bekerja sama dengan Yayasan Kucing, kita juga Hmm, bekerja sama untuk membangun sekolah juga ya. Nanti di desa-desa tertinggal kan itu bisa bisa dilakukan dengan apa? Dengan cara dari charity itu. Charity itu ya nanti kan terus komunikasi kan terus berjalan berkembang dan token Bobby the Cat terus kita burn dengan burn oke, itu. oke. Berarti Bobby the Cat ini it's not just the meme coin gitu ya, bukan Ya, hanya meme coin kripto tapi juga berguna untuk orang banyak gitu ya tujuannya ya. betul. Berbasis komunitas. Berbasis Gitu, komunitas. gitu. Oke, oke. Berarti itu rencana jangka panjangnya ya. Tapi untuk pengembangan ekosistem sendiri gimana tuh Bang Kemas untuk terkait koin ini? Visi kami itu kan jadikan BTC sebagai lokal sosial aset. Jadi bukan sekedar koin spekulatif ya beli terus jual gitu dapat paham endam enggak gitu. Jadi Bobby ini sebagai brand nanti ke depannya itu kita itu akan jadikan Bobby Bobby Kertanagara ini ya sebagai brand blockchain agregator dan NFT itu ke depannya. Terus kita juga nanti akan buka blockchain edukasi ya, membuat peluang kolaborasi juga dengan kreator digital melalui tokenisasi dan itu bagian yang nanti akan mengembangkan proyek kita juga. Salah satunya nanti ya UMKM juga bisa nanti berkelanjutan untuk bisa dapat investor melalui tokenisasi yang nanti kita program kita buatkan. Nanti kita bantu kok mereka kayak gitu. Oke, oke. Berarti selama ini orang kalau misalnya mau lihat tuh Bobby the Cat lewat apa ya? Misalnya mereka mau trading gitu bisa lewat apa? Apakah sudah ada di Exchange Indonesia? Belum, kita kan masih di DEX, bisa biasa bisa dibeli melalui wallet itu sudah bisa. Nanti smart kontraknya kan Oke. berawalan dengan Bobby, Bobby gitu kan. Oke, 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 oke. Baik, baik. Terus kalau dari tadi kan Bang Kemas nih ngomongin masalah komunitas gitu ya. Nah, gimana nih Bang Kemas bisa mempertahankan atau mengembangkan komunitas itu sendiri? Atau membangun supaya lebih aktif lagi nih komunitas Bobby the Cat di Indonesia? Ya jadi gini, KB, kami ini membangun komunitas berbasis keterlibatan ya. Jadi bukan sekedar giveaway, enggak kayak gitu. Jadi bersifat dua arah dari sisi masukan, usulan, bahkan kami juga akan menyediakan banyak burning event ya nanti ya, yang tadi saya sampaikan. Karena kan waktu kemarin kita eh, waktu di Gempet resell aja kan sisa yang nggak terjual aja kan kita burn ya. Nah, itulah bagian Hmm, dari komitmen kita kepada komunitas. Karena itu kan bagian mimpi dari Bobby the Cat itu ya di tahun-tahun yang akan datang Bobby the Cat hanya ada 1 miliar token dan itu sudah kita lakukan dan baru sebulan nanti bulan Agustus ini mudah-mudahan nanti akan ada kabar yang lebih menggebrakan dari itu. Oke. Oh berarti bakal di burn terus ya, Mas Ya Kak, Kemas? Kan sekitar, kalau nggak salah total tokenomics itu 8 miliaran ya. ya, Berarti nanti bakal di burn terus sampai 1 miliar jumlahnya. ya. Secara berkala atau ada tenggat waktunya, Mas? Ya secara berkala lah pastinya. Jadi misalnya contohnya begini ya, misalkan ada hamba Tuhan ya yang melihat Bobby the Cat ini kegiatan. Nanti kan kita juga kan akan lakukan charity ya. Dia melihat kegiatan kita yang dilakukan dengan secara transparan ya walletnya. Nanti mereka bisa juga datang ke Bobby the Cat, terus dia bilang saya mau uh, charity, ya kan dia kasih gimana caranya ya udah beli aja token Bobby the Cat berapa jumlahnya misalnya 300 juta. Nah 300 juta itu yang nanti kita burn koinnya, nanti kita ambil di wallet charity yang nanti akan kita tanya sama orang yang bantu Tuhan ini, kau mau melaksanakan charity seperti apa? Oh saya mau bangun sekolah mas di daerah sini, oke nanti kita akan lakukan itu. I see. I see, I see, I see. I see. Nah, menarik, Mas. Kembali ke soal ini nih, Mas, ke soal investasi berisiko tinggi ya dari Memscoin. Nah, gimana sih cara Mas Kemas
bisa meyakinkan investor kalau Bobby the Cat itu punya nilai dan punya potensi yang bagus kok. Gimana sih cara buat meyakinkan investor gitu? Ada Ya, nggak trik khusus? jadi gini Kak, kami ini nggak jual mimpi, itu dulu aja. Satu, kita nggak jual mimpi ya, tapi membangun fondasi yang nyata. Nah, ini yang saya lakukan. Dengan apa? Dengan likuiditasnya dikunci, timnya transparan, roadmap jelas, dan komunitasnya juga aktif. Ini yang saya inginkan tuh seperti itu, dan itu udah terlaksana ya. Potensi kami ya adalah gabung di branding lokal, semangat global memes coin yang kini sudah masuk arus utama. Kayak gitu Kak. Oke, Gitu. oke. Nah, Oke. kalau ngelihat tren memes coin secara umum nih, Mas Kemas, di Indonesia maupun di global, gimana pandangan Mas Kemas sekarang? Ya kalau tren memes coin sih bukan tren sesaat ya kalau saya lihat. Bukan tren sesaat. Karena di era post Doge coin, terus ada PP, ya, terus ada terus meme coins itu berevolusi. Nah ini juga penting gitu. Terus berpartisipasi kepada budaya digital di Indonesia. Jadi menurut saya meme coin ini luar biasa nanti, selain bisa menjadi gerakan ekonomi digital berbasis komunitas kayak gitu. Oh, oke. Berarti maksudnya Mas Bobby percaya kalau bakal ada banyak lagi memes coin yang bakal lahir di Indonesia, bakal banyak lagi ya? Harus dong, makanya saya membuktikan dengan itu, dengan apa? Dengan saya berani untuk tampil. Dengan saya untuk berani tampil, terus saya juga transparasi radikal ya terkait mengenai masalah topik dan lain-lain kayak gitu. Itu udah bisa kita lihat, orang mengajarkan bahwa nggak cuma investasi aja, tapi kalian juga harus banyak belajar terkait untuk menaruh duit kalian itu sedikit dengan apa ya itu. Baca white papernya, baca tokenomiknya, bagaimana di medsos juga kan bisa dicek ya bagaimana Bobby the Cat cara marketing, kurang lebih seperti itu. Kan kita juga kan sangat terbuka sekali ya terkait di tokenomik bahwa developer ya dan tim itu hanya pegang 5% dan itu juga kita lock. Jadi itulah yang buat trust untuk bisa dipercaya Bobby the Cat ini. Jadi saya merubah paradigmanya tuh seperti ini. Orang Indonesia tuh harus beli di bawah, jualnya di atas. Jangan Oke. beli di hijau, jual di merah. Aduh, jangan dong. Nah, jadi itulah pentingnya membaca gitu. Terkait masalah Mas, tadi yang di lock untuk developer berapa tahun Mas di locknya Mas? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Itu 1 tahun dan 5% itu hanya 1 tahun. Jadi 1 tahun itu itu juga kita vesting, jadi 212, jadi lebih aman. Oh, I see. 1 tahun baru bisa dijual ya, baru bisa dilepas ya? Iya, di vesting 212, jadi investor bisa lebih percaya. Oke, siap. Nah, kan sekarang masih di DEX nih Mas. Ya, sekarang kan masih ada di DEX di Radium. Ya. Nah, ada rencana untuk masuk ke CEX nggak? Karena kan ya kenapa nggak saling support? Toh juga di industri kita kan juga lagi berkembang untuk bursa kripto lokalnya. Mas Bobby ada rencana atau ada targetnya untuk bisa masuk ke CEX? Ya, pastinya target ada ya. Kami sih sudah berbicara ya dengan beberapa cek ya di Asia Tenggara, ini udah komunikasi. Tapi gini, saya sih melihatnya seperti ini. Saya fokus ya, fokus saat ini adalah membangun volume organik. Ini yang penting nih buat saya. Bangun volume organik dan holder yang aktif, karena itu jadi indikator utama bagi untuk listing di cek, menurut saya seperti itu. Rencana sih ya kita tambahkan juga kawalan lewat audit tambahan. Jadi karena kan kita transparansi radikal itu yang penting gitu. Kayak gitu Kak. Oke. Audit tambahannya sama siapa Mas? Audit Nanti ada sama siapa? pastinya dari pihak luar nanti kita siapkan. Kan kita nanti juga kan akan terkait masalah agregator ini kan nanti kita akan presentasi kepada OJK. Nah ini yang nanti
penting menurut saya. Seperti itu, Kak Gito. I see. Berarti ada rencana untuk nanti mengajukan sandbox di OJK ya? Ya, Untuk blockchain agregator ini ya? pastinya itu penting. Kan kita harus ada utility-nya ya. Utility-nya ya Bobby Lab itu. Yang nanti kita akan presentasikan kepada OJK. Seperti itu, Kak Gito. Targetnya kapan tuh, Mas? Bisa tahun depan atau? Dikejar terus sama jurnalis. Targetnya tahun ini dong. Tahun ini targetnya. Kan kalau nggak salah kemarin kan semuanya untuk yang agregator tuh udah di DevNet ya? Iya. Nah, berarti tinggal di mainnet ya, tinggal nunggu di mainnetnya ya? Ya, tinggal di mainnet aja. Itu masih nanti akan diupdate lah lebih lanjutnya. Yang jelas nanti segitu mudahnya orang buat token di Bobby Lab. Oke. Ada yang tinggal masukin. Tapi sudah ada pembicaraan dengan OJK, Mas? Sudah ada pembicaraan dengan OJK, sudah ada. Target saya tahun ini. Tapi saya tetap aja fokus ke volume organik dulu lah. Volume organik, terus holder yang aktif. Nanti kan kita lihat juga di situ. Ya ini ya indikator biar kita menjadi token yang sehat. Benar-benar murni yang dari mulai volume trading yang organik. Itu menurut saya. Oke. Siap Mas Kemas. Oke, satu pertanyaan terakhir kayaknya dari aku, Bang Kemas. Siap. Ini kan kalau dari tadi dibilang kan Bobby the Cat ini kan charity-nya banyak banget ya. Berarti aku cuman pengen Bang Kemas jawab dengan satu kata, apakah halal atau haram trading Bobby the Cat? Satu kata. Trading atau investasi? Tradingnya dong. Insya Allah halal. Insya Allah halal ya. Insya Allah halal. Oke. Nanti kita bedah di sesi lain ya. Oke, nanti halal haram kita bedah di sesi lain ya, bukan di sesi ini ya. Boleh nanti duet sama tokoh ulama juga boleh. Oke, thanks a lot Bang Kemas waktunya hari ini. Ya. Sorry banget nih kita udah ngambil waktunya Bang Kemas di tengah kesibukan Bang Kemas dengan Bobby the Cat dan hal-hal yang lainnya. Cuman aku mau pastikan Bang Kemas udah subscribe channel YouTube kita belum? Udah dong. Oh, udah ya. Oke. Thank you. Buat warga Kribo yang belum subscribe channel YouTube kita, silahkan di-subscribe dulu. Dan thank you banget udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Bye. Terima kasih.